Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Pada hari ini kita akan belajar tentang Flutter layout. Jadi kita belajar bagaimana membuat layouting di Flutter untuk nantinya kita bisa membuat sebuah aplikasi seperti itu. Nah, ada hal-hal yang perlu kalian pahami dulu terkait layouting di Flutter ini. Yang pertama yaitu widget. Jadi penggunaan widget pada Flutter ini awalnya itu terinspirasi dari framework lain yaitu React yang disebut sebagai komponen. Nah, tujuan umum ketika mengembangkan UI dengan Flutter adalah untuk menyusun widget-widget ini sebagai kesatuan yang juga dikenal sebagai widget tree. Jadi nanti ada widget tree. Kalian membangun widget tree-nya itu. Nah, sederhananya widget tree ini adalah kumpulan dari widget. Nah, widget-widget tersebut saling tersusun dengan pola parent-child seperti itu. Nah, setiap kali ada perubahan di salah satu widget, maka widget tersebut dan seluruh widget turunannya akan dibangun ulang lagi. Analoginya eh, sama dengan mainan Lego. Nah, di Lego itu kan terdapat blok-blok eh, kecil-kecil gitu yang nantinya kita susun untuk membangun sebuah istana Lego. Sama untuk membuat layout di Flutter itu nanti kita juga menyusun widget-widget tersebut untuk nanti bisa jadi misalkan sebuah button atau text field dan lain sebagainya itu ada widget-widget yang nanti kita susun seperti itu, mana yang lebih dulu, terus letakannya seperti apa, nah seperti itu. Nah, ini adalah contoh widget tree seperti ini. Jadi kemudian nanti eh, susunannya bervariasi ya, tergantung bagaimana layout yang ingin kalian buat seperti itu. Tapi mungkin juga seperti ini. Jadi ada scaffold, ada separia, ada kolom, dan di kolom itu nanti ada image, ada container, ada terus di dalam kontainer itu mungkin ada row lagi di dalam row, nanti ada kolom. Terus kemudian nanti ada teks, ada icon seperti itu. Atau ada image gitu. Nah, sebenarnya scaffold itu apa sih? Kolom itu apa? Terus row itu apa? Kontainer itu apa? Nah, itulah hal-hal yang harus kalian pahami ketika kalian ingin membangun sebuah layout di Flutter seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu penjelasan selanjutnya, yaitu tentang state. Jadi, tadi kalian sudah memahami bahwa untuk membangun layout di Flutter itu, eh, kalian mengenal bahwa itu adalah isinya nanti adalah widget-widget yang digabungkan. Kemudian di sini nanti juga ada yang namanya state. State adalah data yang ada pada suatu widget. Nah, widget itu menyimpan data yang nantinya dapat berubah sesuai interaksi pengguna. Flutter menggunakan paradigma OOP, Object Oriented Programming. Jadi kalian ingat-ingat ya OOP yang dulu pernah diajarkan. Jadi state biasanya menjadi suatu properti dari sebuah kelas. Nah, state itu ada dua. Yang pertama stateless widget, yang kedua adalah stateful widget. Kalau stateless widget itu widget yang nilai state-nya tidak dapat berubah. Jadi widget tersebut sifatnya adalah statis. Interaksinya itu terbatas kalau yang stateless widget. Nah, kalau yang stateful widget ini kebalikannya dari stateless, widget state-nya itu dapat berubah-ubah nilainya. Jadi sifatnya itu dinamis, interaksinya tak terbatas kalau yang ini. Nah, penempatannya sebenarnya gimana sih, penggunaannya apa sih? Nah, coba nanti kita lihat contoh-contoh penggunaannya ya. Terus kemudian di sini ada scaffold. Scaffold ini merupakan sebuah widget yang digunakan untuk membuat tampilan dasar material desain pada aplikasi Flutter yang dapat disebut juga sebagai dasar sebuah halaman pada aplikasi Flutter. Jadi pertama kita harus kayak kanvasnya kayak gitu loh, namanya scaffold. Nah, scaffold ini di sini dicontohkan ada tiga bagian, yaitu ada bodinya, terus ini ada floating buttonnya. Jadi scaffold itu adalah dasarnya. Kemudian ini ada upper itu yang ini, upper merupakan header atau bagian paling atas aplikasi atau biasa dikenal dengan toolbar. Pada upper umumnya terdapat judul atau mungkin nanti ada action button kalau misalkan untuk search seperti itu ya. Oke, ini untuk uppernya. Kemudian ada body, jadi body merupakan bagian utama dari scaffold dan kita akan banyak menuliskan kode pada bagian body ini di sini. Kemudian
Ada floating action button. Kalau floating action button ini contohnya di sini. Jadi floating action button ini merupakan bagian dari scaffold yang digunakan untuk menampilkan sebuah tombol aksi yang posisinya floating atau melayang tapi posisinya tetap. Seperti itu ya. Terus di sini kita juga mengenal yang namanya kontainer. Kontainer adalah widget yang digunakan untuk melakukan styling, membuat sebuah shape, bentuk, dan layout pada widget shellnya. Jadi kontainer itu untuk sebagai stylingnya. Jadi misalkan di sini ya, di sini terlihat bahwa oh di dalam kontainer ini nantinya ada teks hi, stylenya dia, teks stylenya font size-nya adalah 40. Terus kemudian dia kontainer tersebut warnanya biru, lebarnya 20 pixel, uh, tingginya 10 seperti itu. 100. Lebarnya 200. Nah, jadinya seperti ini. Gini lebarnya dan tingginya. Nah, terus kontainer ini, nah kita juga bisa mengatur padding atau marginnya. Jadi, uh, mohon maaf ya, sebentar. Oke, di dalam kontainer ini kita bisa ngatur padding. Jadi kalau yang sama ada margin, jadi function-functionnya seperti ini yang harusnya diingat, dipahami gitu. Jadi kita bisa menggunakannya. Nah, kalau yang margin ini, dia itu untuk memberikan jarak di luar kontainer, yaitu antara kontainer dengan elemen lain di sekitarnya. Jadi margin ini memperbesar ruang di luar kontainer. Nah, ini memperbesar ruang di luar kontainer seperti ini, margin ya. Kemudian ada padding. Kalau padding ini digunakan memberikan jarak di dalam kontainer kayak tadi. Paddingnya berarti ini isinya adalah 10 pixel semua di uh, kanan, kiri, atas, bawahnya. Ini padding, ini margin. Jadi kalian biar tahu kalau misalnya kalian pengen memberikan space gitu, kalian gunakan apa? Kalian maunya menggunakan padding atau margin disesuaikan dengan keperluannya seperti itu. Kemudian ini ada uh, row. Jadi kalau row ini merupakan widget yang digunakan untuk membuat widget-widgetnya tersusun secara horizontal. Row baris ini modelnya seperti ini kan. Nah, row ini pemanfaatannya seperti ini di main axis alignment ini space evenly ini maksudnya membagi ruang secara merata antara icon. Jadi ini rata antara jadi satu baris seperti ini dibagi tiga sama lebarnya iconnya seperti itu. Jadi jaraknya satu sama yang lainnya itu sama. Kalau children widget ini berisi daftar widget yang akan ditampilkan di dalam row-nya. Ini ada share, thumb up, thumb down kayak gini. Nah, ini contohnya. Kemudian ada kolom. Kalau kolom ini merupakan widget yang digunakan untuk membuat widget-widget tersebut berjejer secara vertikal. Nah, kolom ini memiliki sintak mirip dengan row ya. Jadi sama ini tadi kan untuk kita meletakkan widget-widgetnya. Kemudian me- eh, seperti ini sama. Tapi yang ini kita letakkan adalah teks. Ada font size-nya, terus ada font width-nya di sini bold. Berarti yang sebelah judul bold. Kemudian ini karena bentuknya kolom seperti itu. Nah, kalau ini teks yang kedua tidak ada teks stylingnya, jadinya seperti ini. Oke, ini yang kolom. Kemudian ada button, jadi widget button ini ada widget yang dapat menerima trigger sentuhan, dapat melakukan suatu fungsi ketika disentuh. Nah, widget button ini ada beberapa macam, ada elevated button, text button, icon button, ada outline button. Nah, jadi yang bisa kita pakai yang elevated button seperti ini. Nah, ini ada
metodenya on press. Nah, ini nanti aksi yang ketika button diklik itu akan ngapain. Ini teksnya. Oke. Kemudian ada input. Jadi widget input ini digunakan supaya penggunaan bisa berinteraksi dengan aplikasi. Input pengguna ini berkaitan dengan state yang dapat sering berubah karena ini umumnya input widget akan ditampilkan di dalam stateful widget. Nah, ini ada di stateful widget ya. Berikutnya adalah beberapa jenis input yang sering digunakan, ada text field, switch, radio, ada checkbox, dan lain sebagainya. Caranya gimana? Seperti ini. Katakan dulu variabel name bertipe data string, kosongan dulu, ada text field, ini ada objek, string value-nya apa. Nanti set state-nya, jadi nanti nilainya disimpan di variabel name, seperti ini. Kemudian ada navigation, yang ini yang perlu kalian pahami juga. Jadi dalam pemrograman Android ini kita mengenal intent, lalu pada pemrograman website terkadang terdapat tag untuk berpindah dari suatu page ke page lain. Nah, pada Flutter kita akan menggunakan sebuah kelas bernama navigator. Dengan navigator ini kita akan berpindah dari satu screen ke screen lain. Nah, di sini dicontohkan kita menggunakan elevated button, jadi tombol dengan gaya tombol yang sedikit timbul, jadi beda ya antara elevated button sama outline button. Nah, ini yang kedua ini contohnya outline button, contohnya seperti ini. Nah, soal tombol ditekan atau on press, seperti ini. Nah, navigator push akan digunakan untuk berpindah ke halaman baru. Nah, material page routes ini adalah material bawaan. Ini yang untuk memberikan transisi standar dari dalam Flutter untuk berpindah ke halaman lainnya. Kalau yang build konteks, terus dia returnya ke second screen, ini berarti tujuannya seperti itu. Nah, kita pakai navigator push untuk berpindah ke halaman lain. Kemudian ketika kita sudah ada di halaman yang baru dan ingin kembali, ini jawabannya, ini kan setelah di push, terus habis itu eh, ini ketika sudah di halaman kedua dan kita ingin kembali, kita bisa menggunakan eh, function navigator pop seperti ini. Nah, dia akan kembali ke screen yang sebelumnya. Seperti itu. Ini jenis tombolnya berbeda ya. Kita gunakan navigator pop untuk kembali ke screen sebelumnya. Jadi konsepnya seperti ini. Screen pertama kita push, terus jadi kita masuk ke screen 2, pop, dia akan kembali lagi ke screen-nya. Oke, begitu. Nah, ini untuk apps yang akan kita coba. Nah, tadi kan kalian sudah belajar tentang Flutter layout itu ada apa aja. Tadi udah belajar, udah mengenal tentang kontainer, kolom, row, navigator, dan lain sebagainya. Nah, kita coba sekarang membuat book app. Jadi seperti ini contohnya. Maaf sebentar. Jadi book app-nya tuh seperti ini. Ini layout yang pertama kita buat. Page pertama di homepage ini ada contohnya seperti ini. Kemudian ini ada list-list buku yang kalau kita klik nanti dia akan menuju ke halaman 2. Isinya detailnya seperti ini. Nah, ini penting untuk kalian untuk belajar melakukan slicing. Kalau misalkan tadi kan konsepnya Flutter itu adalah widget yang ditumpuk-tumpuk. Lah, ketika ada tampilan seperti ini, bagaimana sih kita menumpuknya? Bagaimana sih kita membaginya? Mana yang jadi row, mana yang jadi kolom, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu yang perlu dipelajari. Nah, nanti akan kita bahas secara detail di next slide. Nanti detailnya seperti ini. Hanya 2 halaman dulu untuk awal-awalnya. Nah, apa yang perlu dilakukan? Kalian inisiasinya buat project baru, namanya book app. Terus kemudian kalian buat file-filenya itu seperti ini. Kita ada 4 file. Jadi ada book.dart, detailpage.dart, homepage, dan main. Seperti ini. Nah, kemudian Nah, ini di homepage.dart, nanti kalian tuliskan seperti ini. Ini defaultnya.
Kemudian ini di main.dart. Tadi kan kita sudah punya homepage.dart. Ini nanti ada di bagian up-bar-nya, titelnya ada homepage. Tadi sudah dijelaskan. Pertama ada scaffold tadi. Scaffold itu sebagai kanvasnya untuk kita mulai untuk membangunnya itu. Terus kemudian di sini di main.dart-nya ini untuk kita memanggil eh, file pertama. Ini file pertama yang dijalankan oleh aplikasi di main.dart ini. Nah, ini kita kan mau memanggil homepage.dart, berarti ini perlu diimport dulu. Seperti ini. Ini void main-nya, run app-nya di main app. Di main app ini, nah kita akan memanggil homepage-nya tadi itu. Nah, nanti kalau dijalankan hasilnya seperti ini, masih kosongan dulu ya. Cuma ada up-bar-nya yaitu homepage seperti ini. Kemudian kita menambahkan banner, jadi untuk menambahkan banner ini buat folder bernama image dan isikan gambar-gambar dulu. Seperti ini, gambar-gambarnya terserah aja sih sebenarnya. Eh, Dicari gambar-gambar buku seperti itu, kemudian kasih nama-nama seperti ini. Nah, habis itu tambahkan perintah untuk request akses ke folder image-nya itu di pubspec.yaml, ubah bagian homepage. Kemudian melakukan pengubahan di bagian homepage-nya. Nah, di bagian pubspec.yaml ini kita buka asetnya, aset image-nya yang mungkin awalnya itu masih off ya, itu ada backslash-nya gitu. Nah, kita aktifkan, intinya di sini berarti kita mau mengakses folder image seperti itu. Nah, kita mengaturnya di folder pubspec.yaml. Kemudian Nah, kita kan melakukan perubahan tadi di homepage-nya. Nah, homepage-nya yang awalnya tadi itu masih dasar banget, kemudian kita isi sekarang. Nah, isinya ada apa aja nih? Coba kita lihat bersama-sama. Jadi pertama pasti kita mengimport package dulu. Jadi tiap halaman itu kita mengimport package Flutter Material.dart yang ini isinya tuh komponen UI material desainnya. Nah, homepage adalah sebuah stateless widget. Ini ada tulisannya ya. Stateless widget yang berarti UI-nya itu tidak berubah selama runtime. Nah, ini sebagai konstruktor defaultnya seperti ini. Kemudian ada metode build digunakan untuk membangun tampilan halamannya. Ada scaffold, struktur dasar dari halaman Flutter, terus ada scaffoldnya kan. Terus kemudian ada up-bar-nya nanti namanya homepage seperti itu kan tadi. Terus ada di situ ada single child scroll view. Jadi ini memungkinkan untuk konten dalam halamannya dapat di-scroll uh, seperti itu. Jadi bisa di-scroll. Kemudian ada padding, jaraknya 15 pixel di semua sisinya seperti itu. Nah, ini terus kemudian di sini ada kolom. Di sini ada kolom ya. Jadi ada kolom. Nah, di kolom itu ada di sini function cross axis alignment, cross alignment start, memastikan elemennya itu berada di kiri awalnya. Di dalam kolom di situ ada baris. Nah, barisnya di sini ada dua. Kita karena di sini ada dua widget, maka kita menggunakan children. Kalau child itu hanya satu widget aja kayak gitu. Nah, ini ada dua widget tuh, ada dua teks, ada teks sama image. Nah, oke, kita gunakan teksnya, kita gunakan ini ada teks stylingnya, font weight-nya. Ini caranya untuk melakukan styling seperti ini. Jadi nanti di page-page lain caranya akan sama. Kemudian ini ada slash n untuk enter. Kemudian di sini ada kita pemanggilan image asset. Menampilkan gambar di folder asset itu yang kita ambil adalah banner.png. Lebarnya 100 pixel. Seperti itu ya penjelasannya di sini. Jadi ini untuk rata kiri, ini agar bisa scrolling. Kalau yang lainnya sama. Nah, kalian harus memahami kapan menggunakan child atau children. Seperti itu. Kemudian ini mungkin adalah sebuah kelas ya yang merepresentasikan data buku. Ini ada konstruktor booknya, parameternya wajib karena required. Terus akan diisi dengan nilai yang diberikan saat membuat objek. Nah, list book ini adalah sebuah daftar
daftar buku yang menyimpan koleksi buku. Nah, saat ini Ada contohnya, koleksi contohnya, buku. eh, eh, sebentar, mohon maaf. Nah, di sini nanti sebenarnya kalau yang di praktikum itu ada banyak sekali ya list booknya itu yang kita gunakan. Nah, ini hanya satu yang ditunjukkan di sini. Nah, list book ini nanti ada name-nya, ada image-nya, ada description-nya. Jadi, image ini disesuaikan dengan nama image yang kalian gunakan ya. Makanya kalau misalkan nama image-nya sama walaupun bukunya berbeda, nanti kalian bisa langsung copy paste sih dari sini. Hmm. Nah, tapi kalau misalkan kalian punya sendiri berarti ini harus disesuaikan dengan image-nya Anda. Terus kemudian, nah ini mengubah homepage-nya. Jadi di sini pertama kita import dulu karena nanti akan mengakses book.dat, berarti kita import dulu file book.dat-nya di homepage. Kemudian kita tambahkan list bukunya. Di sini ada padding. Nah, di padding ini widget yang memberikan jarak ya. Tadi ingat padding itu gunakan untuk memberikan jarak. Terus add inset symmetric vertikal ini berarti memberikan padding sebesar 10 pixel pada bagian atas sama bawah saja. Vertikal atas sama bawah saja. Nah ini ada teks. Teksnya itu tulisannya adalah book. Ini ada teks stylingnya. Jadi semi bold seperti ini ya. Nah, ini lama-lama nanti kalian akan terbiasa kok. Oh, udah tahu. Oh, cara teks styling itu seperti apa. Biasanya kan cuman beda di apa tebal tipisnya, ukuran teksnya, kayak gitu kan. Nanti akan terbiasa dengan sendirinya. Kemudian, eh, ini menampilkan book sebagai apa namanya judul bagian daftar buku ya. Ada eh, paddingnya, kemudian ada font size-nya. Terus di sini ada list view builder. Jadi di list view builder ini digunakan untuk menampilkan daftar buku secara dinamis berdasarkan jumlah elemennya, jumlah bukunya itu ada berapa. Nah, setelah yang eh ini, yang list book length ini menentukan jumlah item yang sesuai dengan jumlah buku di daftar buku itu ada berapa sih, seperti itu. Kalau shrink wrap ini menyesuaikan ukuran list agar sesuai dengan jumlahnya. Shrink wrap ini, terus kemudian never scroll to fisik ini menonaktifkan fitur scrollnya seperti itu. Terus kemudian ini returnnya ada gesture detector, jadi memungkinkan item buku dapat diklik on top, tapi ini belum ada. Fungsinya nanti isinya apa masih belum ada, nanti kita isi. Terus habis itu ada kontainer ini berarti kan ini sebagai kayak dasar untuk kita stylingnya. Nah, ini stylingnya nanti ada padding, ada marginnya. Nah, di sini juga ada mana ini? Decoration boxnya, colornya white, terus dia ada bordernya, ada circular. Jadi lihat ini kan agak agak nggak bener kotak gitu kan boxnya. Nah itu ada border radiusnya circular 10, jadi dia agak shape gitu. Terus ada box shadow, ada bayang-bayangannya juga. Dia ada efek blurnya sebanyak 6 pixel seperti itu. Terus ini dia menggunakan row, jadi menggunakan row. Nah di row ini nanti kalau kita lihat ini agar gambar bukunya di sebelah kiri dan informasi di sebelah kanan. Ya gitu ya, efek drawingnya ini. Terus ada book image-nya juga. Terus di sini ada kolom lagi. Nah, di kolom ini ada nama bukunya nanti. Alignment-nya center di tengah. Kemudian cross axis alignment-nya start berarti nanti ada di kirinya seperti itu. Nah, ini aturannya. Kemudian di kolom tersebut itu ada teks yang berisi tentang book name dan book kategorinya. Nah, ini.
book name dan book kategorinya. Kemudian kita ingin menambahkan detail buku. Ketika ingin menambahkan detail buku, nanti kita membuat halaman detail page yang sifatnya adalah stateless karena halaman tidak memiliki state yang berubah. Kemudian awalnya ada placeholder, jadi ini digunakan sementara untuk tampilan utamanya sebelum nanti kita isi. Kemudian kita jangan lupa untuk mengimport dan UI ini untuk fitur grafisnya nanti kita mengimport file lain juga yang kita gunakan. Terus kita mengimport material datanya juga. Terus kemudian sama di sini kita bangun widgetnya itu pakai scaffold, struktur halamannya, terus menambahkan abar. Di bagian abarnya ini kita menggunakan book name-nya. Book name-nya apa, kayak gitu. Nah, terus kita mengambil objek buku berdasarkan indeks pada list book, kemudian ada gesture detektornya agar itemnya ketika nanti eh, ini diklik, dia akan pindah ke tadi ya penjelasan navigator post. Dia backgroundnya dia akan ke detail page kayak gitu. Nah, kalau ini with double infinity ini membuat lebarnya mengisi seluruh halaman. Nah, ini contohnya diklik jadinya seperti ini ya. Oke, terus kemudian kita menambahkan gambar di detail page-nya. Kita masih menggunakan scaffold, ini ada abar, terus ini ada kabarnya book name-nya sesuai dengan apa yang diklik tadi. Name-nya kan red hat kalau di sini diklik. Terus kemudian ada list view, ini memungkinkan scroll sehingga konten bisa lebih panjang dari layar seperti itu. Terus, aduh, eh, terus habis itu di sini ada kontainer, jadi sebagai apa ya untuk kita styling tadi, di situ ada lebarnya double infinity. Double infinity mengukur, jadi dia lebarnya itu mengisi seluruh layar. Habis itu dia ada tingginya media query ini sepertiga dari bagiannya, jadi dari sepertiga dari tinggi keseluruhan. Ada box decorationnya, jadi image-nya itu yang dijadikan sebagai backgroundnya seperti itu. Terus dia juga ada efek blurnya di sini, bersekitar 5 pixel seperti itu ya efek blurnya. Terus dia ada image asetnya tadi itu book image-nya ditaruh di tengah juga. Terus kemudian, nah ini menambahkan judul setelah kontainer, kita tinggal nambahin aja di sini padding, terus dia ada ukurannya di situ simetrik vertikal, berarti menambahkan atas bawah itu 20 pixel. Teksnya itu sesuai dengan book name-nya apa, book name-nya kita panggil, dan ini stylingnya. Oke, terus kemudian ini menambahkan judul setelah kontainer, menambahkan judul, oh sudah, kok sama ya? Sorry, sorry, ini bukan menambahkan judul ya di sini, harusnya ini menambahkan information rating, page, dan language-nya. Jadi di sini nanti kita menampilkan yang, oh, sorry, ini. Nah, kita menampilkan book name-nya kan, book name-nya itu apa, habis itu kita lihat di sini ada row. Berarti row ini digunakan menampilkan beberapa informasi dalam buku dalam satu baris. Kalau ini space evenly, berarti ini membagi jarak antara ketiganya itu satu sama lain itu jaraknya sama. Terus kita akan memanggil book info, book page, sama book language di sini. Nah, kita perlu membuat widget untuk menampilkan nilai dari labelnya tadi. Nah, ini dari ketiganya ini nanti ditampilkan value sama selnya. Jadi 4,3 adalah sebuah rating, 229 adalah page, IDN adalah language-nya. Nah, setelah kita panggil, itu kan perlu ditampilkan. Nah, itu di widget ini. Widget book info ini. Ada value sama infonya ini yang ditampilkan. Gitu ya.
Kemudian untuk menambahkan detail dan deskripsi, deskripsi bukunya. Nah, menampilkan label description di sini, kita buat padding, kemudian menggunakan terus memanggil book description juga di sini. Nah, setelah itu kita buat uh, widgetnya juga untuk menampilkan description-nya. Deskripsinya kan berbeda-beda ya, maka yang kita panggil itu nanti kita uh, tampilkan di widgetnya ini. Oke, terima kasih. Itu sekilas penjelasan dari potongan-potongan dari apps yang kita bangun di minggu ini. Nah, harapannya nanti dengan adanya PPT ini kalian bisa lihat, nanti saya upload di Etor. Paling nggak kalian tuh bisa melihat dari oh code-nya seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Jadi kanan kiri gitu. Jadi sambil menganalisis gimana sih cara membuat tampilannya. Oh ternyata seperti ini loh code-nya, hasilnya seperti ini. Kalau yang di modul kan itu kayak scroll ke bawah kalian harus ngeliatin ke atas bawah itu kan kadang juga susah. Nah ini harapannya dengan penjelasan ini pun nanti akan lebih mempermudah kalian untuk memahaminya. Begitu ya. Oke, baik. Terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya, perhatiannya, partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.